Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Ayo perhatikan kedua gambar berikut. Gambar pertama, air hangat menempati ruang dan memiliki massa. Gambar kedua, susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Air hangat dan susu bubuk termasuk materi. Masih banyak contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kecap, gula, susu kental manis, garam, termasuk ke dalam materi. Menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Berikut adalah benda-benda yang termasuk zat tunggal. Misalnya, emas, perak, gula, garam dapur, dan kayu. Yang kedua, campuran. Campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Contohnya, air teh manis merupakan campuran dari air matang, serbuk teh, dan gula pasir. Ayo perhatikan perbedaan antara contoh benda zat tunggal dan contoh benda campuran. Contoh benda-benda yang termasuk zat tunggal. Misalnya emas, besi, kayu, garam dapur, tembaga, arang, oksigen, air kelapa murni, dan aluminium. Berikutnya, contoh benda-benda yang termasuk campuran. Misalnya, air susu hangat, adonan bakwan, air garam, larutan oralit, air gula, air tepung, sirup, dan air pasir. Pencampuran zat. Benda-benda yang telah dicampurkan, ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen. Sedangkan zat-zat yang tidak tercampur sempurna dinamakan campuran heterogen. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut. Ada air dan kecap. Selanjutnya, air dan kecap digabungkan menjadi satu. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap dan rasa menjadi manis. Terlihat dalam gambar, air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen.
Contoh kedua. Ayo perhatikan gambar berikut. Ada air dan tanah merah. Selanjutnya, tanah merah akan dimasukkan ke dalam air. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Semula air bening, kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Terlihat dalam gambar, air dan tanah merah tidak tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran heterogen. Ayo perhatikan contoh menentukan jenis campuran. Misalnya, komponen penyusun air dan gula. Maka jenis campurannya adalah homogen. Air dan minyak, jenis campurannya heterogen. Air dan pasir, heterogen. Air dan pewarna makanan, homogen. Minyak dan pasir, heterogen. Minyak dan pewarna makanan, heterogen. Minyak dan gula, heterogen.